Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita melanjutkan lagi kajian kitab Thalathatul Usul, 3 pondasi dasar yang wajib kita ketahui dan yakini. Kita masih di pondasi kedua, mengenal agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih di mengenal agama yang terkait dengan iman. Pada malam hari ini kita akan ambil rukun iman yang terakhir, yaitu beriman terhadap takdir baik dan buruknya. Kata beliau rahimahullah, wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Wa dalilu ala hadhil arkan as-sittah qauluhu ta'ala laysal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Kemudian beliau sampaikan dalil atas rukun yang 6 ini adalah firman Allah. Laisal bir, bukanlah kebaikan. Antuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Kamu menghadapkan wajahmu ke timur dan ke barat. Akan tetapi kebaikan itu adalah kata Allah, man amana billah. Siapa yang beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir, dan beriman terhadap hari akhirat. Wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, beriman terhadap malaikat, kitab dan para nabi. Dan dalil takdir, Allah berfirman, sungguh kami telah menciptakan segala sesuatu ada takdirnya. Ini rukun iman yang ke-6 sekaligus penutup dari mengenal yang namanya iman. Setelah itu kita akan masuk mengenal agama yang terakhir, yaitu mengenal tingkatan yang paling tinggi, yaitu al-ihsan. Di pembahasan penutup ini, beliau memperkenalkan kepada kita terkait dengan takdir. Keimanan terhadap takdir, ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah perkara yang darurat. Bahasa Arabnya daruri. Hal yang darurat, tidak boleh tidak diizinkan kepada seorang muslim dan muslimah bodoh terhadapnya, tidak tahu tentangnya, apalagi terkait dengan keimanan ini adalah yang menentukan kita ini mukmin atau tidak. Karena orang mengingkari takdir itu tidak diperselisihkan dalam syariat Islam, dia telah murtad. Dia telah keluar dari yang namanya Islam. Maka mempelajarinya itu hal yang harus supaya bisa diyakini, supaya bisa kita beramal berdasarkan keyakinan itu. Beriman terhadap takdir itu memiliki 4 rukun. Kita tidak dikatakan percaya terhadap takdir kalau tidak percaya terhadap 4 rukun beriman terhadap takdir.
Pertama, kita dikatakan beriman terhadap takdir kalau kita meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi itu diketahui oleh Allah secara rinci, demikian pula secara global. Apalagi kita meyakini apapun yang kita lakukan, apapun yang kita alami, apapun yang ditimpakan kepada kita, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahuinya. Ini keyakinan yang pertama. Kalau kita percaya akan takdir, kita percaya semua yang terjadi pada diri kita Allah tahu. Dalil terkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apapun yang kita lakukan itu tentunya sangat banyak. Ada Quran, ada hadits Nabi, demikian pula disepakati oleh kaum muslimin. Tidak ada yang terjadi di muka bumi ini yang keluar dari yang namanya ilmu Allah. Yang namanya ilmu Allah. Iya, jangankan yang nampak. Allah bahkan mengetahui apa yang tersembunyi dalam dada kita. Allah katakan, alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samawati wal ard. Tidakkah kamu yakin bahwasanya dia Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, termasuk kita. Kita di bumi. Kita yang berada di bumi. Semuanya Allah tahu. Tidaklah terjadi sesuatu kecuali pasti sesuatu itu telah diketahui oleh Allah. Bagaimana terjadinya? Rinciannya. Dan kalau tidak terjadi, Allah juga tahu kenapa tidak terjadi. Kenapa tidak terjadi? Apa sebabnya? Itu Allah tahu bahkan sebelum terjadi. Allah tahu bahkan sebelum terjadinya. Ini yang harus kita pahami dalam keimanan kita terhadap takdir. Bahwa Allah mengetahui semua yang terjadi di langit, demikian pula di bumi. Ini rukun yang pertama. Ini namanya, istilahnya para ulama tauhid, martabatul ilmi, tingkatan ilmu. Yang kedua, kita ketika beriman terhadap takdir, berarti kita percaya semuanya telah ditentukan. Semuanya telah tertulis. Tidak ada lagi yang luput dari catatan Allah. Dan yang terjadi dulu sampai sekarang dan yang akan datang, semuanya telah tercatat. Allah berfirman, inna dzalika fi kitab. Sungguh semua itu adalah berada dalam catatan Allah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah ibn Amr ibn al-As, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfa sanah. Allah Subhanahu wa taala telah menulis takdir seluruh makhluk sebelum Allah ciptakan langit dan bumi 50.000 tahun lamanya. Jadi sebelum diciptakan langit dan bumi ini tempat kita tinggal, 50.000 tahun sebelumnya Allah sudah tulis takdir kita. Sebelum, bukan sebelum kita lahir. Bukan sebelum kita dikandung oleh ibu kita, bukan. Sebelum ada ini langit, sebelum ada ini bumi, takdir kita sudah ditentukan. Ini harus kita pahami. Sehingga tidak ada di antara kita yang terjadi padanya sesuatu, kita bilang ini keluar dari catatan Allah. Tidak ada yang seperti itu.
Semuanya telah tercatat. Sudah ada catatannya di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin qabla an nabra'aha." Tidaklah menimpa kalian sebuah musibah. Kalian dapat musibah, apapun itu, kecil ataupun besar. Musibah apa saja. Kita tersandung misalnya. Ya, kita batuk, kita sakit kepala, kita itu semua musibah namanya itu. Ya, apalagi yang besar, kehilangan keluarga, kehilangan harta. Semua itu, kata Allah, tidak ada satu musibah pun yang menimpa kalian di bumi. Di bumi. Wala fi anfusikum, tidak ada pula yang terjadi pada kalian, pada diri kalian sendiri. Di bumi kan secara umum. Banjir, angin kencang, bencana berupa tsunami, gempa, itu di bumi. Tidak pula yang terjadi pada diri kalian. Kalian sakit, kalian sehat, kata Allah, illa fi kitabin, kecuali itu sudah ada dalam catatan Allah. Min qabli an nabra'aha, sebelum kami adakan. Jadi sebelum kita ada, itu sudah ada itu ketentuan. Sudah tercatat. Kita akan lahir kapan? Ibu bapak kita siapa? Kalau kita lahir, jenis kelaminnya apa? Terus kalau kita di dalam perut, keluarnya kapan? Cara keluarnya pakai apa? Sesar atau normal? Kepalanya di mana? Saat keluar, di atas atau di bawah? Sudah tercatat. Berapa beratnya? Iya, tercatat. Kemudian kita besar. Kita akan besar di daerah mana? Lahir di mana, besarnya di mana? Kemudian kita akan menikah dengan siapa? Orang apa? Kulitnya apa? Tinggi badannya bagaimana? Sudah tertulis semua rincian. Takdir Allah itu rinci, bukan yang global. Iya, bukan. Rinci. Terus kita akan meninggal di mana? Itu sudah ditentukan. Kita orang mana dan meninggalnya di mana? Itu sudah ditentukan. Bahkan kalau kita orang Makassar, sudah tercatat kita akan meninggal di sebuah daerah yang bukan tempat tinggal kita. Sudah ditulis, kita pasti ke sana. Nabi bersabda, "Innallaha idza arada biqabdi 'abdin bi ardin ja'ala lahu ilaihi hajah." Sesungguhnya Allah kalau ingin mewafatkan seorang hamba di sebuah tempat, maka Allah akan menjadikan dia punya kebutuhan pada tempat itu. Pasti dia ke sana. Ada orang takdirnya meninggal di jalan, pasti dia keluar ke jalan. Walaupun kita tahan bagaimana. Ada orang meninggalnya di mana? Pasti. Iya. Di antara kisah cerita yang paling bisa dibilang cerita yang paling ajaib dalam masalah ini, Khalid ibn Walid, dia itu kegiatannya cuma perang saja. Dan dia ingin sekali mati syahid. Kita tahu meninggalnya di mana? Di tempat tidur. Karena dia tidak pernah kalah dalam yang namanya perang. Sebelum dia masuk Islam, dia tidak pernah kalah. Bahkan sebelum dia Islam di perang Uhud, Nabi kalah itu pimpinannya Khalid bin Walid. Taktik perangnya dan keberaniannya. Jadi dia berharap untuk mati di perang. Tapi yang sudah ditentukan oleh Allah, kamu tidak mati di sana. Dia meninggal di tempat tidur. Di tempat tidur meninggal. Ini namanya takdir. Ini namanya takdir. Sementara yang lain, banyak sahabat meninggal di perang. Di peperangan. Ini takdir. Iya. Kadang kita ingin, tapi kalau tidak takdir, tidak mungkin kita dapat. Ada juga orang tidak ingin, tidak mau, tapi takdirnya membawanya ke situ. Iya, itu terkait dengan kematian, terkait dengan Islam, hidayah. Ada juga cerita, yaitu Amr ibn al-As.
kita tahu orang ini, dia sangat tidak suka Islam. Bahkan, dia selalu menghindar dari Nabi SAW. Waktu Nabi di Makkah, dia selalu pergi. Ketika Nabi sudah keluar dari Makkah, baru dia kembali ke Makkah. Dia menghindar dari Nabi SAW. Tidak mau Islam dia. Tidak mau masuk Islam. Tapi hidayah. Iya, hidayah. Ketika Nabi sudah di Madinah dan mulai nampak keadaan kaum muslimin karena Nabi pindah ke Madinah, itu langsung nampak. Disebabkan karena banyaknya orang-orang Ansor, penduduk Madinah yang masuk Islam. Yang masuk Islam. Sebelum Nabi hijrah ke Madinah, itu sudah puluhan. Diawali oleh waktu Nabi masih di Mekah, itu ada beberapa orang Madinah haji, dan di antara mereka ada anak-anak muda yang masuk Islam. Pulang ke sana mendakwakan Islam. Haji tahun depan lebih daripada 60 orang datang haji membaiat Nabi SAW. Sehingga Nabi sudah di tahun ketika disakiti di Makkah, hijrah ke Madinah. Nampak Islam di sana. Amr bin As langsung ke Madinah. Ketemu Khalid bin Walid di jalan. Karena dua orang ini masuk Islamnya sama. Di tahun yang sama. Ketemu Khalid bin Walid di jalan. Iya. Menghindar bagaimanapun kalau diinginkan hidayah, masuk Islam. Sementara ada pamannya Nabi Abu Thalib. Membela Islam. Membela Nabi SAW. Dan dia juga berkata, saya tahu bahwa agamanya Muhammad itulah agama terbaik. Tapi saya takut celaan kaumku. Makanya tidak masuk Islam. Tidak masuk Islam sampainya meninggal. Nabi sangat menginginkan dia masuk Islam. Bahkan saat dia sakit terakhir, Nabi datang berkata, wahai pamanku, katakan la ilaha illallah. Kalimat yang saya nanti bisa berhujjah di hadapan Allah untuk membelamu. Tapi dia tidak mau ucapkan. Karena ada orang-orang musyrikin di sekitarnya yang mengatakan atarghabu an millati Abdul Muttalib. Kamu benci terhadap milanya Abdul Muttalib, agama nenek moyangmu, maka dia tidak mengucapkan la ilaha illallah. Lihat, hidayah. Tidak perlu kita, ketika Nabi bersedih, Allah turunkan Quran. Doa kamu bersedih, itu kan ketentuannya Allah. Itu adalah hidayah. Ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun yang terjadi di bumi ini, tidak pula dalam diri kita. Apa yang kita dapat? Berapa kita dapat? Itu semua telah tercatat. Ketahuilah, sebelum kita ada, itu harus kita punya keyakinan. Ini keimanan terhadap takdir yang kedua. Kita yakini semua telah tertulis. Yang ketiga, di antara keimanan terhadap takdir, kita baru dianggap beriman terhadapnya kalau kita meyakini semua itu adalah dikehendaki oleh Allah. Jadi diketahui oleh Allah, telah tercatat, dicatat oleh Allah. Yang ketiga, semuanya kalau terjadi, maka itu Allah yang kehendaki. Allah yang kehendaki. Kita punya keinginan. Kita punya keinginan untuk makan, untuk minum. Kita punya keinginan untuk menikah. Kita keinginan untuk masuk, untuk keluar. Kita punya keinginan. Tapi apapun yang kita inginkan, itu adalah akan terjadi kalau Allah inginkan. Allah berfirman, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tidak ada satupun yang kalian kehendaki kecuali itu dikehendaki oleh Allah. Juga Allah berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Rabbmu menciptakan apa yang dikehendaki dan dialah yang memilih. Dia yang memilih kita. Kita ini akan diciptakan laki-laki atau perempuan. Kita ini akan berkulit putih atau hitam. Kita ini akan pendek atau tinggi. Kita ini akan kemana? Semuanya Allah inginkan. Kita cuman menempuh sebab. Kata Nabi SAW, i'malu
Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah, lakukan sebab. Semuanya akan dimudahkan sesuai dengan takdirnya. Jadi kita ini cuma lakukan sebab. Kalau itu takdir kita, pasti mudah kita lakukan. Tapi kalau bukan takdir kita, walaupun kita berjuang bagaimanapun, tidak mungkin kita dapat. Tidak mungkin kita dapat. Ini harus kita pahami. Ini yang ketiga. Kita percaya bahwa segala sesuatu itu dikehendaki oleh Allah. Yang keempat, yang terakhir, terkait dengan keimanan terhadap takdir, kita yakini bahwa semuanya adalah diciptakan oleh Allah. Ini 4 tingkatan. Kita yakini kalau Allah semua tahu tentang apa yang kita lakukan dan apa yang menimpa kita. Yang kedua, kita harus sadari semuanya telah ditulis oleh Allah. Yang ketiga, kita harus yakini bahwa semuanya apapun yang terjadi itu dikehendaki oleh Allah. Jangan sampai kita mengatakan, saya ini. Iya, hati-hati. Bukan kita hanya sebab. Kalau kita dapat, jangan puji diri, puji Allah. Karena itu ketentuan dari Allah, bukan kita. Kita hanya melakukan sebab. Yang keempat, kita percaya semua itu Allah yang cipta. Apapun itu telah dicipta oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah adalah pencipta segala sesuatu, termasuk kita. Juga Allah berfirman, wa khalaqa kulla syai'in. Dan dia Allah telah menciptakan segala sesuatu. Faqaddarahu taqdira. Dan Allah tentukan takdirnya. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Jadi apa yang kita perbuat itu juga ciptaan Allah. Jangan sampai ada yang di antara kita yang bilang, perbuatan saya sendiri yang cipta. Tidak ada. Ia mencipta perbuatannya. Ia menciptakan kita dan apa yang kita lakukan, itu Allah. Ini 4 ini namanya tingkatan keimanan dalam takdir. Namanya martabatul kitabah, martabatul ilmi, martabatul masyiah, martabatul khalqi. Tingkatan ilmu, tingkatan kehendak, tingkatan penulisan, tingkatan penciptaan. Kalau kita yakini 4 ini, maka kita percaya terhadap takdir. Kita yakini semua diilmui, ditahu oleh Allah. Kita yakini semua telah ditulis oleh Allah, telah ditentukan. Kita yakini semua telah dikehendaki oleh Allah kalau terjadi. Kita yakini semua telah dicipta oleh Allah. Apapun yang kita lakukan, itu semua ciptaannya Allah. 4 ini, kalau kita tidak percaya, maka kita tidak beriman terhadap takdir. Tidak beriman terhadap takdir. Iya, ini yang harus kita pahami. Di sana ada 2 kelompok sesat dalam masalah ini, yaitu kelompok Jabariyah dan kelompok Qadariyah. Ini kelompok paling terkenal. Dan kelompok Qadariyah ini sudah muncul di masanya sahabat. Di masanya sahabat. Kelompok Jabariyah, mereka berkata, kita tidak punya kehendak sama sekali. Kita ini melakukan apapun itu kita dipaksa oleh Allah. Kita dipaksa oleh Allah. Kita tidak punya keinginan. Ini kelompok namanya Jabariyah. Qadariyah lawannya. Semua yang kita lakukan itu ciptaan kita, bukan ciptaannya Allah. 2 kelompok ini lawan. Satu namanya Jabariyah. Jabariyah ini mengatakan, ini ada orang muslim itu murni kehendak Allah. Orang kafir murni kehendak Allah, bukan kehendak kita. Kita tidak punya sama sekali campur tangan dalam hal itu. Kita tidak punya keinginan. Ini Jabariyah. Sementara Qadariyah kebalikannya. Semua yang kita lakukan itu ciptaan kita, bukan ciptaannya Allah. Ini Qadariyah. Sementara ahli sunnah, semua yang kita lakukan itu ciptaan Allah. Dan kita punya keinginan, kita punya kehendak.
Itu untuk membedakan siapa? Dengan Jabariyah. Cuman kehendak kita di bawah kehendaknya Allah. Kalau mereka tadi tidak. Pokoknya murni kehendaknya Allah. Kita tidak punya keinginan sama sekali. Iya, itu tentunya salah. Kita punya keinginan. Cuman keinginan kita di bawah keinginannya Allah. Keinginan kita bisa terjadi kalau Allah inginkan. Begitu. Iya, kita punya keinginan. Iya, buktinya Syekh Ibnu Utsaimin menceritakan beberapa hal. Buktinya kita bisa memilih makanan yang kita mau. Kita bisa memilih ya, pakaian yang kita mau. Kita bisa pilih. Cuman tinggal kita menambahkan. Keinginan ini bisa terwujud kalau sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekaligus kita bantah Qadariyah yang mengatakan semuanya murni kita. Enggak. Iya, karena kalau kita berkehendak, Allah tidak berkehendak, enggak akan terjadi. Kalau di atas pembahasan pemahaman Qadariyah, berarti walaupun Allah tidak ingin kalau kita mau, pasti terjadi. Enggak ada yang begitu. Enggak boleh kita punya keyakinan seperti itu. Tidak dibolehkan. Yang benarnya adalah apa yang kita lakukan, kita yakini. Itu semua adalah ciptaannya Allah. Kemudian, apa yang kita kehendaki, itu adalah kehendaknya kita. Tapi, kehendaknya kita tidak bisa terjadi kecuali di bawah kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita percaya. Hati-hati dari orang yang mengingkari yang namanya takdir. Akhirnya, orang-orang Qadariyah itu, dia paling parahnya. Kalau antum lahir, itu antum ciptakan dirinya sendiri. Memang waktunya lahir. Yang menciptakan antum adalah masa, bukan Allah. Kemudian kalau antum mati, ya sudah masanya antum mati. Bukan Allah yang mematikan. Bukan Allah yang mematikan. Itu Qadariyah. Tidak boleh, itu kita menentang Quran. Iya, kita akan menentang hadits Nabi SAW. Kita ini hidup, Allah yang menghidupkan. Kita juga mati, Allah yang mematikan. Masa kita sendiri? Tidak mungkin. Iya. Orang yang berakal, pasti dia tidak meyakini, dia menciptakan dirinya sendiri. Kemudian, dia juga yang menciptakan perbuatannya sendiri. Kemudian setelah itu, kalau dia tidak ada, dia yang tidak adakan dirinya sendiri. Ini naudzubillah. Tentunya ini adalah memerangi Quran, memerangi hadits Nabi SAW, dan memerangi kesepakatan kaum muslimin. Memerangi kesepakatan kaum muslimin. Dan keimanan terhadap takdir ini memiliki buah yang sangat indah. Para ulama kita menyebutkan ada 3 keutamaan pokok yang akan didapatkan oleh seorang hamba kalau dia percaya terhadap takdir. Kalau dia percaya bahwa semuanya telah diketahui oleh Allah, telah ditulis oleh Allah, telah dikehendaki oleh Allah, telah dicipta oleh Allah, maka pertama, dia akan bersandar kepada Allah ketika melakukan sebab. Misalnya, dia mau punya anak. Dia datangi istrinya. Ketika dia datangi istrinya, dia akan bersandar hasilnya akan ada anak atau tidak. Kalau Allah kehendaki. Kalau Allah sudah catat itu untuk saya. Itu kalau punya anak. Masalah rezeki. Dia cukup keluar mau berdagang misalnya. Dia keluar berdagang. Dia berusaha melakukan sebab. Dia hanya melakukan sebab. Adapun hasilnya, dia akan sandarkan kepada Allah. Karena semuanya telah ditentukan sebelum langit dan bumi dicipta 50.000 tahun lamanya. Oh, dia akan punya keyakinan seperti itu buahnya. Akhirnya dia akan tenang mengenai hasil. Kalau ada alhamdulillah, berarti ini takdir Allah. Kalau tidak ada, alhamdulillah, belum ditakdirkan untuk saya hari ini. Bisa saja besok, kan itu rahasia Allah. Bisa saja lusa. Bisa. Ini buah yang pertama. Seorang akan bersandar kepada Allah ketika bekerja. Tidak bersandar kepada sebab. Yang kedua,
Setelah ditakdirkan itu sebabnya, ketika dia yakin bahwa alhamdulillah ini saya dapat karena takdirnya Allah, maka dia tidak akan berbangga diri, tidak akan merendahkan orang lain. Karena dia yakin, ini kan takdir dari Allah, bukan saya. Saya cuma melakukan sebab. Dia tidak berbangga kalau dapat rezeki dari Allah. Dia dikasih rezeki yang banyak. Dia tidak merendahkan orang yang punya rezeki yang sedikit. Karena kenapa? Dia yakin, ini kan pembagiannya Allah. Allah berfirman, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami yang membagi kehidupan mereka di antara mereka. Jadi rezeki kita itu Allah sudah bagi-bagi. Ini dapat sekian, ini dapat sekian. Iya, sudah dibagi kehidupan itu untuk kita. Dengan ini nanti, kita tidak ujub. Kita tidak ujub, ya, berbangga diri, ya, dengan apa yang kita dapat. Karena kita yakin, ini kan takdirnya Allah. Bukan saya semata. Yang ketiga, dan ini paling membahagiakan, seorang percaya terhadap takdir, akan lahir yang namanya at-tuma'nina warrohatu an-nafsiyah. Akan lahir ketenangan dan jiwanya itu akan tenang menghadapi segala sesuatu. Masalah kecil saja. Iya. Kita dapat kebaikan. Kan biasa orang kalau dapat kebaikan semuanya akan tenang. Tapi ketika tidak dapat kebaikan, tidak sesuai dengan rencana, dia juga akan tenang. Nah, ini kan alhamdulillah, qadarullah, ini sudah takdir dari Allah. Demikian pula masalah-masalah besar yang lain. Masalah besar yang lain, apakah masalah terkait dengan agama, demikian pula masalah terkait dengan dunia. Dalam masalah hidup rumah tangga saja, kita sudah menikah. Alhamdulillah belum punya anak. Kita akan tenang. Kita tidak terlalu ribut. Kita tidak terlalu menyesal. Kenapa saya menikah dengan ini? Coba dulu saya menikah dengan pacarku yang satu, saya punya anak. Orang yang punya takdir, percaya terhadap takdir, tidak mungkin bilang begitu. Ini kan sebelum saya menikah dengan istri saya ini, sudah ditentukan sebelum langit dan bumi dicipta. Kenapa saya sesali sekarang? Tidak lahir itu yang namanya penyesalan. Maka orang beriman itu tidak pernah berkata lau. Seandainya. Kalau orang percaya takdir, tidak akan pernah keluar dari katanya, dari ucapannya. Seandainya ya, saya dulu begini, saya dulu tidak. Tidak. Orang beriman tidak akan berkata lau. Dan memang Nabi larang kita untuk berkata lau. Seandainya. Kata Nabi, fala takul lau. Jangan bilang seandainya. Fa inna lau taftahu amal syaitan. Karena ucapan lau seandainya dulu itu membuka pekerjaannya setan. Anggaplah kita begini. Seandainya saya dulu tidak begini, setan langsung segera dia. Untuk menyesali terus, akhirnya hidup kita tidak tenang. Tapi kalau kita percaya terhadap takdir, maka tidak akan terucap ucapan itu. Apa yang lewat tidak kita dapatkan, orang beriman tidak akan sedih. Dan apa yang akan datang, orang beriman tidak akan pernah takut. Itu kalau percaya terhadap takdir. Ada sesuatu yang dilewati. Orang beriman tidak akan sedih terhadap apa yang lewati. Besok, apa yang akan dia dapatkan? Orang beriman tidak akan takut. Apa yang dia akan lakukan besok dan apa yang dia akan dapatkan besok, orang beriman tidak khawatir sama sekali. Kenapa? Dia percaya yang sudah lewat ya bukan takdirnya. Apa yang datang besok tidak takut karena dia yakin semuanya Allah atur. Kata Allah Subhanahu wa taala, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah, wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut terhadap mereka. Dan tidak ada rasa sedih. Orang beriman. Makanya Nabi SAW katakan, ajaban li amril mu'min. Sangat menakjubkan, mengherankan perkaranya orang-orang beriman itu.
Inna amrohu kullahu lahu khair. Sesungguhnya perkaranya itu semuanya baik. Itulah orang beriman. Tapi catatannya beriman terhadap takdir. Sungguh perkaranya itu kata Nabi semuanya baik. Tidak ada buruknya. Dan Nabi berkata, "Balaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min." Dan hal itu tidak ada kecuali hanya untuk orang beriman saja. Jadi hanya orang berimanlah itu yang baik semua perkaranya. Adapun yang tidak beriman, kata Allah, "Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfi." Di antara manusia di sana ada yang beribadah kepada Allah di ujung-ujung. Kalau ditimpa oleh kebaikan, tenang. Kalau ada kebaikan. Tapi kalau ditimpa oleh keburukan, kata Allah, inqalaba ala wajhi. Berbalik wajahnya. Seakan-akan dia bukan lagi hamba Allah. Itu kalau orang yang tidak beriman. Imannya itu setengah-setengah. Di ujung-ujung. Hati-hati menjadi seperti itu. Iya. Yang kata Nabi SAW, in utiya rodiya, wa illam yu'ta sahita. Kalau diberi ridho, kalau tidak diberi, murkanya bukan main. Dia berbisnis, dapat untung. Wow, senang sekali, kebahagiaan nampak di wajahnya. Tapi kalau tidak berhasil, iya, murka dia. Murka dia. Ini masalah. Orang yang tidak percaya terhadap takdir itu masalah dalam hidupnya. Iya, masalah dalam hidupnya. Makanya orang yang beriman terhadap takdir, dia adalah orang yang paling tenang dalam menghadapi kehidupan dunia. Dalam menghadapi kehidupan dunia ini. Ini yang terkait dengan keimanan kita terhadap takdir. Berikutnya, itu adalah akan kita masuk ke tahap terakhir, rukun terakhir dari mengenal agama, yaitu agama yang tertinggi, al-ihsan. Ini kita akan ambil insya Allah di pertemuan kita di pekan akan datang. Insya Allah ta'ala. Silakan Pak. Masya Allah. Hmm. Tidak? Iya, harus beramal. Hmm. 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 Jadi, yang kita tanyakan tadi, berbedanya? Hmm. Hmm. Iya Pak, cocok betul manusianya yang berusaha kan? Cuman hasilnya kita sandarkan kepada Allah. Seperti itu. Kita yang disuruh usaha, kata Nabi, lakukan sebab. Usahakan yang terbaik. Setelah itu akan dimudahkan sesuai dengan takdir. Iya, seperti itu. Bagaimana cara mengusap kepala sesuai sunnah saat berwudu? Seperti di hadits Abdullah bin Zaid. Juga hadits Ali bin Abi Thalib.
Kalau di hadits Ibn Ali bin Abi Thalib ketika menjelaskan sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau katakan famasaha bi ra'sihi marra wahidah. Maka Nabi mengusap kepalanya satu kali. Mengusap kepalanya satu kali. Tidak ada cara mengusap. Kemudian dalam Abdullah bin Zaid di Bukhari Muslim, Nabi SAW, Abdullah bin Zaid menceritakan bagaimana wudunya Nabi SAW. Pas kepala, beliau katakan, fabada'a bimuqaddami ra'si. Maka beliau mulai dengan bagian depan kepalanya. Bagian depan kepala tempat tumbuhnya rambut. Tsumma dhahaba bihima ila qafa. Kemudian Nabi jalankan kedua telapak tangannya itu sampai ke belakang. Sampai ke kopa. Kopa itu leher, perbatasan leher sama kepala. Maksudnya sampai ujung kepala belakang. Jadi beliau jalankan ke belakang. Tsumma raddahuma ilal ladzi bada'a minhu. Kemudian beliau kembalikan ke tempat semula. Tempat awal. Ini cara mengusap kepala. Mulai dari depan ke belakang, kemudian ke depan lagi. Ini kalau kita tidak pakai imamah, tidak pakai sorban. Kalau pakai sorban, maka ada dua cara. Boleh memulai dengan bagian depan kepala, kemudian lanjut di imamah. Boleh langsung di imamah saja. Itu dibolehkan. Seperti saat kita pakai sepatu, boleh langsung mengusap sepatu. Kalau sepatu itu kita mau pakai sholat. Saat kita pakai kaos kaki, boleh kita mengusap di atas kaos kaki saat wudu. Ya, saat wudu. Ya, kalau kita mau pakai sholat kaos kaki itu. Demikian pula perempuan. Kalau dia batal wudunya dan mau berwudu, boleh dia mengusap di atas jilbabnya. Boleh, jadi dia cuci tangan, berkumur-kumur, masukkan air ke hidung, keluarkan, kemudian cuci wajah, cuci tangan sampai ke siku. Saat usap kepala, boleh perempuan itu usap di atas jilbabnya. Tidak perlu dia buka jilbab kalau wudu. Dia boleh usap di atas jilbabnya. Ya, dibolehkan. Dibolehkan. Ini cara dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adakah sunnah kita mengucapkan amin atau mengangkat tangan saat imam membaca doa di khutbah kedua hari Jumat? Tidak ada sunnahnya. Tidak ada dinukil bahwa para sahabat mengangkat tangan saat Nabi membaca doa, ya, di khutbah. Apakah boleh kita bersalaman dengan seorang wanita yang bukan muhrim, mahram, Mbak? Bukan muhrim. Muhrim itu orang yang sedang berihram di sana di Makkah. Iya. Kalau yang tidak boleh dinikahi namanya mahram. Iya, jangan bilang muhrim. Iya, mahram. Jadi apakah boleh kita bersalaman dengan seorang wanita yang bukan mahram? Apakah termasuk mahram? Yaitu sepupu dua kali, sepupu satu kali, sepupu dua kali, sepupu tiga kali. Apakah bersalaman dengan seorang sepupu yang seorang wanita bisa bersentuhan tangannya? Baik. Pertama terkait dengan bersalaman. Tidak boleh bersalaman dengan yang bukan mahram. Tidak dibolehkan. Dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah sepupu satu kali, dua kali, tiga kali itu bukan mahram? Tidak. Sepupu itu bukan mahram. Yang mahram itu adalah ke atas ayahnya ayah ke atas. Ya, ayahnya ibu ke atas. Ya, demikian pula saudaranya bapak, saudaranya ibu mahram. Ya, mahram. Anaknya saudaranya bapak, anaknya saudaranya ibu, sepupu sekali satu kali, itu bukan mahram. Boleh menikah. Boleh menikah dengan bukan mahram. Apalagi sepupu dua kali. Apalagi sepupu tiga kali. Wah, otomatis bukan mahram. Sekali saja bukan mahram. Sekali saja bukan mahram. Tidak boleh kita bersentuhan tangan dengannya saat bersalaman. Dilarang dalam syariat, dilarang oleh Nabi. Bagaimana hukumnya mengusap wajah dengan handuk setelah kita berwudu? Boleh. Boleh mengusap wajah dengan handuk
setelah kita berwudu. Nabi SAW belum berwudu atau mandi junub, disiapkan handuk oleh istri beliau Maimunah. Itu menunjukkan bahwa biasanya Nabi pakai handuk. Biasanya Nabi pakai handuk karena disiapkan. Karena disiapkan boleh. Iya, hal tersebut dan tidak makruh. Tidak makruh. Kehidupan di surga sama dengan kehidupan di dunia, tapi hakikatnya berbeda. Apakah di surga manusia mempunyai hawa nafsu dan apakah hakikat apakah hakikat itu? Apakah bercampur wanita dan pria di surga? Masya Allah. Iya. Kehidupan tentunya sudah kita tahu tadi. Apakah mempunyai hawa nafsu? Mempunyai hawa nafsu. Gimana caranya orang dia datangi istrinya di surga? Dia bisa datangi bidadari di surga. Dia kan ada hawa nafsunya. Ada hawa nafsunya, tapi tidak ada lagi yang namanya beban syariat. Semuanya di sana sudah boleh. Khamar boleh. Iya, minum khamar sudah boleh. Tidak ada lebih beban syariat. Kemudian apakah wanita bercampur baur di surga? Tentunya. Tidak ada lagi yang namanya di sana. Dosa semuanya sudah penghuni surga. Iya. Dan tidak ada lagi saling hasad. Sudah tidak ada lagi di dalam surga. Bahkan di surga ada pasarnya. Ada pasarnya. Mereka kunjungi setiap pekan. Iya. Seperti kehidupan dunia. Cuman sudah tidak berlaku lagi taklif beban syariat. Tidak. Di sana cuman kita bernikmat-nikmat dengan nikmat Allah. Apakah ada santrita atau orang yang kita kenal siap menikah? Iya. Masya Allah. Mungkin karena ini saya sudah jawab kemarin saya tidak siap ya. Katanya karena banyak temanku Ustaz siap menikah dari gadis sampai janda. Baru saya disuruh cari sedangkan saya sendiri Ustaz tidak ada pasanganku. Bagaimana itu Ustaz solusinya? Iya, semoga kita semua segera dapat pasangan. Masya Allah. Alhamdulillah. Iya. Kalau saya tidak ditanya deh. Alhamdulillah kalau saya tidak ditanya. Waktu hari Senin kemarin saya ditanya. Pertanyaan mirip. Ustaz, saya punya teman janda, mau ke Ustaz poligami? Saya bilang tidak. Saya tidak mau. Nah kalau ini berlanjut pertanyaannya. Bukan lagi saya. Santri atau teman. Siapa tahu ada yang mau silakan. Iya, silakan. Pokoknya semoga kita semua mendapatkan jodoh yang baik. Hah? Ada yang mau ya? Biar bilang amin kita takut deh. Aminkan saja. Alhamdulillah. Tentang takdir Ustadz, bagaimana? Apakah ada takdir yang bisa berubah karena kita berdoa? Tidak ada takdir yang bisa berubah. Iya. Kalau kita berdoa itu memang sudah takdir. Iya, kita berdoa kepada Allah untuk dirubah takdir kita. Kemudian berubah, itu sudah takdir. Sudah ditakdirkan nanti kita punya takdir begini. Tapi kalau kita berdoa maka akan menjadi begini. Itu sudah ditakdir. Itu sudah ditakdirkan. Tidak ada apapun yang keluar dari takdir. Termasuk doanya kita. Iya. Itu dibilang sebab. Itu dikatakan apa? Sebab. Berdoa saja. Kalau takdir tak, pasti dapat. Iya. Setiap saya hamil dan menyusui, saya tidak pernah berpuasa. Saya hanya fidyah. Apakah saya tetap harus membayar kala saya Ustaz? Kalau iya, saya sudah lupa berapa kala saya. Jadi bagaimana solusinya Ustaz? Iya. Memang masalah orang menyusui ini sama hamil dari dulu diperselisihkan oleh para ulama. Dari dulu ada 4 pendapat.
Ada yang mengatakan puasa tidak fidyah. Ada yang mengatakan fidyah tidak puasa. Ada yang mengatakan kalau khawatir terhadap dirinya puasa. Kalau terhadap bayinya fidyah. Macam-macam. Ada juga mengatakan puasa dan fidyah. Macam-macam pendapat dalam hal ini. Ia berselisih pendapat. Dan masing-masing punya dalil. Cuman yang mengatakan fidyah dan puasa ini kita gugurkan. Karena mengumpulkan antara fidyah dan puasa. Fidyah kan pengganti puasa. Kenapa kita bilang lagi puasa? Ini digugurkan. Kemudian ada pun merinci, membahayakan diri atau janinnya, ini juga kita gugurkan. Karena dalil tidak ada merinci seperti itu. Maka sisa dua pendapat. Yang mengatakan fidyah atau bayar kalah. Sisa dua itu. Dalam dua ini para ulama saling membantah dari masa sahabat. Bukan hanya sekarang. Dari zamannya sahabat. Dari zamannya sahabat. Iya. Para ulama saling membantah. Kalau Syekh Ibnu Utsaimin belum menguatkan puasa. Tidak bayar fidyah. Adapun yang telah berlalu, kalau sudah kita lupa dan itu telah lewat, itu tidak perlu diulang. Kalau sudah kita bayar fidyah, sudah cukup. Itu sudah cukup. Iya, kalau kita sudah bayar fidyah, tidak perlu kita bayar kala lagi. Tidak perlu kita bayar kala lagi. Bagaimana hukumnya menggunakan nar art atau kuteks untuk mempercantik kuku di hadapan suami? Dilihat. Kalau itu menghalangi masuk air wudhu di kuku, tidak boleh. Tapi kalau itu bercampur masuk dalam kuku, tidak menghalangi air, boleh. Dipahami mungkin? Iya. Jadi itu benda cair misalnya, masuk di kuku. Tidak menghalangi permukaan kuku dari air, boleh. Tapi kalau menghalangi permukaan kuku dari air, tidak boleh kita pakai. Tidak boleh kita pakai. Jadi dilihat bentuknya yang kita tanya itu. Bagaimana jika sudah terlanjur mencicil emas dan sudah lama lunas? Apakah barang tersebut harus dijual atau gimana Ustaz? Karena baru tahu hukumnya ternyata haram. Tidak, itu punya kita. Kalau itu kita sudah lakukan dulu, belum tahu hukum, sekarang baru kita tahu hukum yang telah lewat, punya. Tidak perlu kita jual, tidak perlu kita bakar, tidak perlu kita buang, tidak perlu. Punya. Ketika turun ayat pengharaman riba, dan itu kan terjadinya di Madinah. Pengharaman riba. Para sahabat gelisah, gimana ini yang sebelumnya? Kita apakan barang-barang sebelumnya? Maka turunlah Al-Quran di ayat pengharaman riba itu sendiri. Cuman turunnya berbeda waktu. Allah katakan, "Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf." Siapa yang datang nasihat yang mendalam dari Rabb-nya, kemudian dia berhenti, untuknya yang telah lewat. Yang telah lewat punyanya semua. Rumah dulu yang dia beli, mobil dulu yang dia beli, bahkan istri dulu yang dia nikahi karena uang kredit, ya uang penainya, dia pinjam di bank. Apakah perlu dia ceraikan istrinya? Tidak. Tidak perlu. Halal. Perlu ulang nikahnya? Tidak perlu. Iya, aman ya. Yang ketawa berarti aman. Baik. Iya. Jadi tidak perlu. Karena kata Allah, untuknya semua yang telah lewat, itulah rahmat Allah. Sama dengan tadi, ada kisah tadi itu, Amr bin As. Dia datang kepada Rasulullah. Saya mau masuk Islam, Rasulullah SAW mau baiatmu. Alhamdulillah. Saat Rasulullah ulurkan tangannya supaya dia masuk Islam dan baiat Rasulullah, dia bilang, tapi maafkan semua yang telah lewat. Karena kan dia lari sebelumnya, tidak mau ketemu Rasulullah. Iya, jadi dia bilang, tapi yang telah lewat, aman, dimaafkan. Kata Nabi, tidakkah kamu tahu bahwa Islam itu menghancurkan semua sebelumnya? Tobat itu menghancurkan semua sebelumnya. Jadi sebelumnya itu tidak dianggap lagi. Kalau kita sudah kenal kebaikan. Benar. Kita sudah tahu, hukumnya itu riba haram. Bahkan kredit kendaraan.
Kalau kita tetap ngotot melakukan itu, Ustaz, Hmm. bagaimana cara bertobatnya? Wah, masya Allah. Setelahnya, faman ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Siapa yang lakukan lagi setelah tahu, maka dia penghuni neraka. Itu baca di ayat itu. Itu Al-Baqarah ayat berapa? Saya lupa ayatnya itu. Siapa yang hafal? Al-Baqarah ayat berapa itu? Supaya jelas di ini nanti. Ya, Al-Baqarah ayat berapa itu? Siapa yang bisa sebut? Hmm? Nggak ada yang bisa sebut? Hmm? 275. San. Siapa itu yang bilang? Masya Allah, Bapak. Barakallah. 275. Jadi 275, semua itu tentang pengharuman riba. Iya, itulah di ujung tadi. Waman ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Siapa yang kembali setelah tahu. Jadi tadi kan itu bedanya ya. Yang tadinya tidak tahu, kemudian datang nasihat, dia bertobat. Semua telah lewat untuknya. Yang sudah tahu, dia sudah tahu ini haram, tapi kembali lakukan, dia penghuni neraka. Diterima lah. Tidak ada tobat yang tidak diterima. Tapi jangan bermudah, jangan sampai, oh baiklah saya lakukan sebentar, tinggal tobat. Hati-hati. Ya? Siapa yang bertobat? Tidak ada. Pintu tobat tidak pernah tertutup. Pintu tobat tidak pernah tertutup. Apakah memakai minyak angin di hidung saat berpuasa akan membatalkan puasa kita? Tidak. Minyak angin itu ya ketika kita pakai, kita isap saja hirup ya baunya. Itu tidak membatalkan puasa. Kecuali kita minum, batal ya. Batal. Iya. Kita hirup airnya ke hidung, batal puasanya. Apa Ustadz izin bertanya, apa hukumnya memakai tas di luar kamar? Aneh juga. Kenapa kita pakai tas dalam kamar? Tapi kita lanjut coba. Karena kebanyakan akhwat, oh di luar kimar, di luar jilbab ini kayaknya. Di luar jilbab. Karena katanya kebanyakan akhwat memakai tas di luar kimar. Sedangkan dari belakang lekuk tubuh mereka berbentuk. Iya. Nggak, itu hal yang tidak bisa dihindari. Masa tas nggak dipakai? Iya. Di luar begitu. Kalau pakai di dalam gimana juga modelnya. Ya itu hal-hal yang dimaafkan. Hal yang tidak bisa dihindari. Namanya lekuk tubuh itu hal yang tidak bisa dihindari. Walaupun sudah orang pakai pakaian yang luas, yang menutup aurat, tidak tembus pandang, lekukan itu tidak boleh tidak. Gimana caranya? Berarti dia harus pakai kelambu. Itu supaya tidak ada lekukan kan harus pakai kelambu. Tidak bisa begitu. Itu hal-hal yang dimaafkan. Hal-hal yang dimaafkan. Iya. Karena para sahabat juga dulu, para perempuan di masa Nabi, mereka pakai jilbab dulu juga di awal Islam, dia lilit. Namanya lilit itu kan pasti ada lekukan. Dan mereka kadang juga pakaiannya mereka keluar rumah, mereka berselimut. Namanya berselimut itu kan mau tidak mau pasti ada namanya dari belakang. Itu hal yang tidak bisa dihindari. Ketika tidak bisa dihindari, itu dimaafkan. Itu dimaafkan. Dulu saya pernah bilang, kalau motorku lunas, saya akan traktir teman. Baik. Apakah itu harus ditunaikan Ustadz? Meskipun saya ucapkan dalam hati, kalau di hati, iya. Kalau hanya dalam hati, belum wajib. Kalau sesama teman. Tapi kita sudah wajib, iya, karena Allah. Karena kita sudah janji. Iya, kepada Allah. Dalam hati itu kan janji kepada Allah. Kalau kita ucapkan berarti janji kepada teman. Tentunya sebelumnya kepada Allah. Ya, kita tunaikan lebih bagus. Apa hukum tukar tambah barang
barang bukan emas perak ya, bukan uang rupiah, ya, hukum tukar tambah boleh. Iya, tukar tambah mobil, tukar tambah motor, tukar tambah HP, dibolehkan. Dibolehkan. Yang penting itu tadi, bukan emas, bukan perak, bukan uang rupiah, ya, uang robek, ditukar dengan uang bagus. Nah, uang robeknya berapa? 10.000, uang bagusnya 7.000 atau 8.000, riba. Hati-hati itu uang robek. Iya, itu riba. Itu tidak boleh riba. Nah, pertanyaan terakhir ini, kertas terakhir. Bagaimana sikap saya jika ada seorang ikhwah yang tadinya mau melakukan poligami, tetapi istrinya tidak mau? Masalah. Tetapi ikhwah ini tetap ngotot ingin poligami dengan saya. Aduh. Bahkan dia masih sering menelpon saya, memakai nomor lain. Naudzubillah. Iya. Kita berlindung kepada Allah laki-laki yang seperti itu. Iya. Kalau ada orang mau poligami dengan kita dan istrinya tidak setuju, jangan kita terima. Jangan kita terima. Karena maslahat bukan, ya, kalau pada ikhwannya senang saja kalau kita terima, tapi kita ke depannya. Ketika istrinya tidak setuju, otomatis tidak ada surat nikah. Tidak akan tercatat kalau kita pernah menikah dengan ikhwah itu. Tidak mungkin. Karena syarat pemerintah kita bukan tidak membolehkan poligami. Bedakan itu ya. Pemerintah kita membolehkan. Tapi dengan syarat izin istri pertama. Kenapa pemerintah persyaratkan itu? Untuk maslahat perempuan itu sendiri, bukan pemerintah. Supaya perempuan yang dinikahi kedua juga punya hak yang sama dengan istri pertama. Nanti qadarullah kalau dia meninggal, dia bisa dapat warisan. Tapi kalau tidak tercatat, tidak diizinkan sama istri pertama, semua hartanya hanya didapatkan oleh istri pertama dan anak-anaknya. Adapun istri kedua tidak dapat apa-apa. Dan kalaupun dia dikasih, tapi rumah itu masih atas nama suami, maka si istri pertama bisa ambil. Kenapa? Warisan suamiku. Oh, tapi ini saya sudah nikahi. Mana suratmu? Di pengadilan tidak bisa. Jadi kalau ada yang seperti itu, sebaiknya bersabar sampai datang laki-laki yang terbaik, yang membuat kita nanti tentunya tidak susah. Kemudian, kan tidak enak meninggal suami tidak dapat apa-apa. Tidak dapat apa-apa. Orang yang mau menikah tanpa izin istri pertama, itu tidak disarankan kalau di negeri kita ini. Tidak disarankan. Kenapa? Karena dia walaupun sah secara agama, tidak sah secara pemerintahan. Kita ini ahlu sunnah. Kita ahlu sunnah, taat pemerintah. Karena pemerintah juga bukan tidak salah dalam menentukan ini. Karena itu untuk maslahat perempuan. Supaya dia tercatat resmi. Kalau dia sebagai istri. Nanti kasihan anaknya. Ketika lahir anaknya, kodong, siapa nih bapaknya? Mulai daftar sekolah, sudah masalah. Daftar sekolah butuh kakak. Kita mau kasih masuk kakak mana? Anata. Mau kasih masuk kakaknya kakak tak? Kan tidak bagus judulnya. Kan tidak enak. Repot. Kita mau urus akte kelahiran. Gimana cara kita urus? Nah kita, Anata itu sama dengan anak zina. Dalam artian tidak punya bapak. Tidak punya bapak. Gimana caranya? Yang jelas keresmian kita masalah. Anak nanti di masa akan datang bermasalah. Jangki itu ikut itu laki-laki yang suka telepon. Itu orang hawa nafsu itu. Iya. Tahan diri tak, blokir nomornya. Kalau dia telepon lagi dengan nomor lain, ya, laporkan ke polisi. Iya. Jangan ke ustaz. Laporkan ke polisi. Ini orang suka ganggu saya. Dia sudah punya istri. Laporkan. Gangguan teror katanya teman saya. Masya Allah. Yang penting bukan kita juga. Alhamdulillah. Aman itu di. Alhamdulillah. Iya, baik. Kita cukupkan
Iya, subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.